Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Hari ini kita akan membahas dua topik penting dari mata kuliah Teaching English for Children. Apalagi buat kamu yang sedang belajar atau mengajar bahasa Inggris di sekolah. Tujuan video ini adalah yang pertama menjelaskan gimana sih perkembangan kognitif anak SD itu. Terus, gimana mereka bisa belajar bahasa kedua. Dalam hal ini, bahasa Inggris, kita juga akan membahas prinsip mengajarkan listening, speaking, reading, dan writing. Dan pastinya, aku akan kasih contoh aktivitas dan media pembelajaran yang bisa langsung kamu coba. Yuk, kita mulai. Nah, mari kita mulai dulu dengan perkembangan kognitif anak SD. Anak-anak usia SD atau sekitar usia 6 sampai 12 tahun berada dalam tahap operasional konkret menurut Piaget. Artinya, mereka sudah mulai bisa berpikir logis, tetapi masih butuh benda konkret atau contoh nyata untuk memahami sesuatu. Mereka suka belajar lewat aktivitas langsung, gambar, cerita, atau permainan. Mereka juga senang bekerja sama, tapi masih butuh banyak dukungan dari guru. Sekarang kita masuk ke teori pemerolehan bahasa kedua. Ada beberapa teori penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, menurut Stephen Krashen, menyampaikan bahwa anak akan lebih mudah belajar bahasa jika mereka merasa nyaman dan tidak tertekan. Ia menyebutkan pentingnya input yang bisa dipahami atau comprehensible input, yang artinya bahasa yang sedikit lebih sulit dari kemampuan mereka, tapi masih bisa dimengerti. Yang kedua ada menurut Vygotsky, berbicara tentang zona perkembangan proksimal, yaitu kemampuan yang bisa dicapai anak dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya. Jadi kerja kelompok dan bimbingan guru itu sangat penting. Yang terakhir ada Piaget seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi bagaimana semua ini berhubungan dengan anak SD belajar bahasa Inggris? Karena anak SD masih dalam tahap operasional konkret, mereka akan lebih mudah belajar bahasa Inggris lewat lagu dan cerita yang disertai gambar, ataupun permainan bahasa yang menyenangkan, atau juga bisa percakapan sederhana yang mereka dengar dan tirukan. Sekarang kita bahas 4 keterampilan dalam bahasa Inggris, yaitu ada yang pertama, listening atau mendengarkan. Prinsipnya, anak belajar bahasa dengan mendengar dulu sebelum bisa berbicara. Contoh aktivitas listening yaitu mendengarkan lagu anak-anak berbahasa Inggris dan menebak gambar yang sesuai. Media yang digunakan listening ini yaitu audio lagu atau video pendek. Kenapa? Karena lagu mudah diingat dan menyenangkan. 2 ada speaking atau berbicara. Speaking ini prinsipnya anak belajar berbicara dengan meniru dan perlu latihan berulang. Contoh aktivitas speaking ini salah satunya bermain peran atau role-play, seperti bermain tokoh-tokohan dalam bahasa Inggris. Media yang digunakan speaking ini yaitu menggunakan boneka tangan atau flashcard. Alasannya kenapa? Karena boneka bisa menjadi teman berbicara yang tidak menghakimi, sehingga anak lebih percaya diri. Dan ketiga ada reading atau membaca. Prinsip reading ini mulailah dari kata-kata yang familiar dan bergambar. Contoh aktivitas reading yaitu membaca buku cerita pendek dengan gambar, lalu menjawab pertanyaan sederhana. Media yang digunakan reading ini yaitu big book atau e-book interaktif. Kenapa?
karena gambar membantu anak mengaitkan kata dengan maknanya. Yang terakhir ada writing atau menulis. Prinsip ini, tulisan adalah hasil dari pengalaman mendengar dan berbicara. Contoh aktivitas yaitu menyusun kalimat dengan bantuan gambar. Misalnya, this is a cat. Atau bisa menyebutkan dan menuliskan contoh-contoh benda yang ada di sekitar kita menggunakan bahasa Inggris. Media yang digunakan reading ini yaitu Nah, teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang bagaimana memahami anak-anak sekolah dasar dalam belajar bahasa Inggris. Ingat, kunci keberhasilannya adalah memahami tahap perkembangan mereka, menggunakan teori-teori dengan bijak, dan mengajar dengan hati-hati serta kreativitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Dadah.